etika dasmu dan busuknya capresmu. Wah, ini judulnya mengerikan sekali ya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan sahabat ECTNA semua, melihat sebuah adegan perilaku yang ya kita semua sudah lihat ya, sudah menyebar di berbagai platform media sosial, apa-apa yang sudah beliau sampaikan di dalam proses debat, seperti yang manut-manut ya, hanya bisa nyinyir, hanya bisa menjulurkan lidah begitu ya. Tapi kemudian ketika berada di ruang yang lebih internal, itu apa istilahnya ya, seperti yang curhat tapi dengan kejengkelan yang luar biasa. Hari ini kita ditampakkan dengan sebuah perilaku yang membuka kotak topeng dan segala macam yang berbau gimmick, berbau artifisial buatan. Dan saya kira inilah jalan Allah ya, yang Allah berikan kepada kita untuk melihat sebuah dinamika yang lebih cepat terjadi, lebih cepat menunjukkan keasliannya, nah, gitu ya. Nah, Tasikmalaya hadir, terima kasih ya. Pendukung asam sulfat melanggar konstitusi. Pemimpin itu harusnya berakhlakul karimah. Betul sekali. Makanya dari awal sekali kita berkali-kali berdiskusi dengan orang-orang hebat, dengan banyak sekali pihak. Yuklah, balik lagi lah ke yang paling mudah gitu. Cara pilih pemimpin itu dasarkan saja pada pemahaman konsep-konsep agama. Ya, agama yang kita anut mayoritas di Indonesia adalah Islam. Pakailah konsep-konsep itu gitu. Akhlak yang tertinggi, akhlakul karimah, amanah, sidik, fatona, tauhid. Udah gitu. Kita tidak akan lagi terbuai dengan gelontoran triliunan uang yang digembar-gemborkan menjadi foto AI ya. Di sepanjang jalan itu setiap kan oleh sebuah gimmick. Padahal masalah negeri ini besar sekali. Masalah negeri ini harus dituntaskan dengan keseriusan. Harus dituntaskan dengan konsep-konsep yang betul-betul brilian. Dengan adanya keberanian. Nggak bisa dengan joget-joget, dengan tampilan seolah riang gembira, padahal faktanya ternyata kan terbukti. Nah ini nih, sekasar-kasarnya bahasa Jawa itu ndasmu. Alhamdulillah berkali-kali gagal nyapres, mudah-mudahan gagal lagi besok. Ndasmu itu mukamu gitu ya. Ya buat sahabat yang masih belum paham nih maksudnya apa ini. Artinya apa ndasmu itu? Mukamu gitu. Kalau orang Sunda bilang barangkali banget siata banget. Nah, begitu kali ya. Nah, jadi konon kata sahabat-sahabat kita yang berasal dari Jawa itu, ndasmu itu jauh lebih kasar daripada umpatan bajingan. Dan apa yang Daniel Azhar sampaikan itu bercanda katanya, 1000% bercanda. Ya Allah, ya Rabbi, bercandanya aja sekasar itu. Gimana seriusnya? Iya kan? Mengerikan, mengerikan. Kita ada di negeri mana ini? Kita sedang diberikan contoh ya. Ya. Ya saya kasihan lah ya sama kawan-kawan kita yang ada di partai-partai yang 7 itu. Kalau kemarin tuh ada saya dikirimin video yang katanya viral di TikTok, itu video saya, tapi bukan dari TikTok saya. Biasa begitu tuh, kalau yang viral tuh bukan dari TikTok saya, dari TikTok orang lain. Apa ya, dengkulisasi otak. Dikasih judul yang macam-macam, 7 ketum hilang akal sehat. Karena akhirnya manut pada sebuah gimmick yang semakin hari semakin tampak kepalsuannya.
Nah, kemudian kalau kembali ke proses debat semalam, kita melihat apalagi di ujung-ujung itu kok seperti ada upaya yang sama gitu dari 01 dan 03 seperti yang kompak gitu Bang untuk menyasar topik yang sama. Apakah ini ada semacam komunikasi sebelumnya atau tidak Bang? Setahu saya tidak ada, tapi memang topiknya mudah ditebak gitu kan. Karena ada pertahanan dan kebetulan Menteri Pertahanannya Pak Prabowo, jadi bahasa sederhananya ya Anda tidak bisa mengatakan saya akan gitu. Anda sudah 4 tahun lebih, mana buktinya, mana hasilnya gitu. Nggak tahu kenapa ya, dulu Pak Prabowo tuh di antara yang bagus sekali katanya ketika jadi Kopassus tuh, karena banyak sekali perumahan di Cijantung tuh Kopassus dibantu Pak Prabowo, tapi mungkin sekarang beda kali ya. Nah itu yang perlu didalami. Padahal Pak Prabowo kalau ngomong itu dia bisa sedikit itu, tapi mungkin karena bukan panik ya, tapi agak kaget diserang direct kayak gitu tuh. Bang, kalau Pak Ganjar memberikan penilaian 5 dari 10 terhadap kinerja Menteri Pertahanan, Pak Anies lebih dahsyat lagi 11 dari 100. Kalau Bang Mardhani berapa Bang? Kalau buat saya biar mereka berdua aja yang menilai. Saya nilai Pak Jokowi aja 5 itu. Pak Jokowi 5. 5 dari 10 atau 5 dari 100 Bang? Dari 10 lah. Oke. Baik. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga ketika banyak orang menganggap Pak Anies seorang guru, dosen, kemudian bidangnya lebih pada ekonomi kalau kuliah, sedangkan yang dihadapi topiknya topik pertahanan, dan Pak Prabowo tokoh yang sangat seumur hidupnya barangkali di wilayah itu. Jadi kita tadinya sebagian orang akan menganggap itu suhu melawan cupu, tapi kok yang terjadi sebaliknya gitu. Nah, kok bisa begitu Bang? Apakah memang kan Pak Prabowo ini sangat menguasai sebetulnya. Kita tidak menduga akan sekalah itulah kurang lebih Bang. Apa yang terjadi? Everything rises and falls on leadership ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dimanapun Anda, kalau leader ya, you cannot turn a duck to fly ya. Nggak bisa bebek itu terbang gitu loh. Jadi Mas Anies dimanapun kalau leader ya, he will be a leader gitu loh. Jadi memang kapasitas dan karakter yang menentukan, bukan berapa lama seseorang bertugas di satu tempat. Ada yang bertugas di satu tempat puluhan tahun, tapi karena tidak punya leader capacity ya yang dilakukan selalu sama, tidak ada inovasi, tidak ada daya kritis, tidak ada pikiran yang out of the box. Nah itu memang karakter kepemimpinan yang Allah berikan kepada seseorang sebagai anugerah. Begitu kan? Oke, baik. Saya ingin sedikit membahas mengenai performance. Yang menarik dari 03 ini gaya sekali Bang, pakai jaket hijau seperti layaknya orang-orang pertahanan gitu, prajurit. Dan kalau kita lihat yang dua lainnya sama ya, Pak Prabowo dengan birunya, Pak Anies dengan jasnya. Tapi kemudian kita melihat upaya-upaya proses-proses dinamika yang terjadi di sana, Pak Ganjar di awal seperti yang safety player gitu, tapi di ujung ternyata attack juga. Nah, saya ingin gambaran dari Abang barangkali sebagai secara umum sebagai closing statement juga Bang. Kira-kira dari proses debat tadi malam nih kita bisa mendapatkan pelajaran apa? Terutama kita-kita nih para yang mayoritas saya yakin pendukung Anies Baswedan. Ke depan kita bisa melakukan apa nih pasca debat tadi malam Bang? Yang pertama, Mas Anies sudah menunjukkan kepada kita kelugasan ya. Saya ketemu Mas Khalid ya, salah satu jubir. Jadi kesimpulan kita itu jubirnya kalah berani ketimbang calon presidennya gitu. Harusnya kan lebih berani jubirnya kan gitu kan, ketimbang calon presidennya. Nah Mas Anies menunjukkan ayo
mental tempurnya harus dibangun, tetap proporsional, tapi ya kita memang sedang berkompetisi dan contrasting itu perlu gitu loh. Attacking itu at some point itu memberikan kejelasan gitu. Jadi jangan takut untuk berbeda. Jangan takut selama kita ada di jalan yang benar. Karena Mas Anies bilang niatnya memang biar rakyat tahu kan memang kita mengusung tema perubahan. Perubahan itu mengguncang. Perubahan itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi status quo ya. Perubahan itu sebuah gempuran ya, sebuah ledakan ya, dan harus ada ya. Kalau bahasa Gus Muhaimin ya harus diselepet gitu, nggak bisa dibangunin dengan cara bangun-bangun, selepet aja gitu. Nah, ini lakukan Mas Anies sama Gus Imin sama tuh. Bahwa kita harus nyelepet agar semua bangkit dan sadar Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan wajib untuk dimenangkan. Amin. Amin.